Di atas gedungnya gedung kosong. sebelah sono lagi. Siapa yang mau ke situ? Udah gitu penampakannya itu kan bener-bener sosoknya kayak bayangan, udah gitu bayangannya Bayangannya jalan aja putih gitu. jalan gitu. Dan itu kalau lu ngeliat videonya nih, itu bukan hasil editan itu. Penampakan muncul tuh. Kata gue sih itu kuntilanak sih. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kun Kun. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh partner saya yang bernama Poci. Poci, gimana? Apa kabar? Luar biasa. Nah, sekarang di Merinding kali ini ada yang berbeda. Sekarang kita kedatangan bintang tamu. Dia seorang freestyler, ketemu Messi pernah, ketemu Ronaldinho pernah? Benar. Perkenalan dong. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Arya Ardiansyah. Saya adalah seorang freestyler Indonesia asal Jakarta. Wah, mantap. Mantap. Di balik itu semua, si Ari ini menyimpan sebuah kisah misteri yang menurut saya bikin kita merinding ya. Betul. Boleh diceritakan, Ari? Gimana itu? Tunggu nih, sebelum itu Ah. ini nih pertama kali nih, first time saya cerita. Sebelumnya belum pernah nih cerita tentang horor-horor gini nih, belum pernah. Nggak pernah? Dimanapun di story juga nggak pernah. Biasanya cuma bahas bola Iya, karena ya. menurut saya, aduh hal-hal kayak gini, aduh jangan deh, udah buat pengalaman pribadi aja Iya, deh. simpen aja gitu Simpan ya. aja. Berarti cuma di Merinding nih Di mau. sini pertama kali, first time. Thank you. Salaman dulu dong. Salaman. Kita. Udah gue bikinin kopi nih. Bener. Oke. Ini bikin merinding kan nih kopinya? Bikin merinding. Oh, Ini penangkal. Penangkal ini. Oke, Ri, ceritain gimana lu bisa mendapatkan cerita-cerita misteri itu. Ini kisah nyata kan? Kisah nyata. Oke. Jadi awalnya itu gini bang, saya ini kan kalau bikin video freestyle kan biasanya di tempat-tempat yang bagus lah, backgroundnya bagus, di street atau di manapun lah yang bagus-bagus lah. Nah tapi saya ingin beda gitu. Ke anak-anak bilang, gimana kalau kita bikin video tapi di tempat yang serem, entah di gedung kosong atau di mana, di tempat-tempat yang serem lah. Akhirnya saya ngobrol dengan teman-teman, kira-kira di mana nih? Oh ada nih Ri, ada gedung kosong di daerah Kosambi Tangerang, itu katanya serem tuh, banyak kejadian juga, banyak sosok-sosok juga. Udah gitu kan gedung itu jauh juga dari pemukiman, jadi kita aja akses tuh masuk harus lewat semak-semak dulu, motor semak-semaknya juga udah semak-semaknya tinggi banget gitu, Ilalang ya namanya. Betul-betul Itu gedung mana itu, Ri? di gedung Kosambi, namanya gedung Selong. Oke. Udah lama kosong. Udah lama kosong nih, itu katanya sih gedung, kalau orang bilang sih gedung-gedung Garuda, kayaknya sih bekas Garuda cuma nggak dipakai lama. Nah jadi saya berangkat dah tuh sekitar 5 orang. 5 orang ya? Nah itu sebenarnya ganjil kan ya, sebenarnya ganjil tuh 5 orang naik motor. Awalnya kita masuk ya udah biasa aja, cuaca biasa aja, aman lah, maksudnya nggak ada apa-apa lah gitu. Parkir motor, emang agak masuknya kan lewatin semak-semak dulu gitu ya, ya agak becek juga tuh masuk ke gedungnya. Baru pertama kali masuk nih bang, baru pertama kali masuk tuh langsung kayak disambut gitu, saya juga nggak ngerti. Disambut sama siapa tuh? Jadi ada kayak kupu-kupu, ini serius, ini nyata banget, kupu-kupu gede warna hitam. Kupu-kupu gede bang, warna Segede gimana tuh kubunya? kupu wes gede gini. Oh gak biasa sih. Terus langsung lihat gitu. Kalau ada sosok hewan gitu ya, biasanya itu pasti ada jinnya. Kayak sumpama nih di pohon pisang ada tikus gitu. Nah itu berarti ada penunggunya di situ. Apalagi ini nggak biasa, kupu-kupunya gede banget Iya, gitu. gede warna hitam lagi. Apalagi kalau kupu-kupu itu menandakan apa? Apa tuh bang? Kalau mitosnya menandakan ada yang datang. Iya. Iya. Tamu kan. Nah itu bang, itu apa kupu. Nah oke nih, masuk lagi kita, wah ada kupu-kupu. Nggak lama lagi ada kayak burung merpati gitu lah, nggak tahu burung nyasar kayaknya. Di situ emang banyak yang main burung juga sih. Oh. Terus nurut banget. Nurut burungnya? Nggak, bukan kan biasanya kalau ada burung kita begini kabur kan. Ini nurut, sampai saya videoin juga tuh burung buat scene awal nih, ada burung nih, burung pakai nih buat video ya kan. Iya. Masuk lagi ke arah pintu, itu ada ular. Ada ular? Ada ular. Mungkin saya positif thinkingnya mah ya karena mungkin di rawa-rawa. Ya. Udah gitu gedung kosong gitu kan. Kosong ya, ular wajar lah. Terus saya bilang sama anakku, ada ular gitu. Terus kayak Gede apa kecil ularnya? sedang sih, nggak gede nggak kecil, cuman ya ular gitu. Saya ngeliat bener jelas
Sampai anak-anak udah ngeliat bener, oh iya tuh ular udah masuk lah tuh ke semak-semak ya, Hmm. positif aja mah ular itu mah biasa. Terus saya kayak masih ngeliatin ular gitu bang, Hmm. masih ngeliatin ular kayak ngeliatin kayak sekeliling lah. Ya ngeliatin Nah sekitar gitu. tanpa saya sadarin Hmm. anak-anak tuh udah masuk. Oh, lu ditinggal. Anak-anak juga nggak ngeh, Oh, oke. Terus? tiba-tiba udah jauh. Nah ini kan masuknya nih lorong gini nih, Hmm. lorong kayak bener lorong. Terus saya melangkah mau masuk, buset anak-anak udah jauh udah di tengah. Saya sampai teriak-teriak lah, Ari masih di belakang gitu, dia belum Pada masuk. nggak ngeh ya? Malah saya Sadar. kayak bengong gitu ngeliatin sekitar, bengong-bengong. Masa saat masuk tuh kan lorong gitu panjang Bang, ya, lorong panjang gitu. Nah saya pas jalan tuh emang udah kayak hawanya tuh langsung pertama Beda aja panas, gitu ya. gitu, terus juga kayak lemes gitu, kayak Hmm. kayak energi kayak ketarik aja gitu, kayak aduh lemes banget ya hawanya, kayak jalan tuh lemes. Nah sama ini nih saya kayak nyium-nyium bau busuk gitu, Hmm. Bau busuk. bau busuk. Ah, bentar dulu. Pertama kali lu masuk ke gedung itu, dia tuh gedungnya tuh ada jarak lagi nggak di keramaian gitu maksudnya, atau dia itu emang gedung sendiri terisolir apa gimana itu Jadi gedungnya? gedung di tengah, Hmm. terus rawa sini semak-semak, nah Oh, baru jalanan Oh, tuh di depan. Jadi udah fix. kita kalau mau masuk gedung itu ya kita harus masuk. Mm-mm. Kan ada gedung kosong, ini jalan raya. hmm. Nah ini gedung kosong. Nah ini enggak. Oh, oke. Kita harus masuk dulu. Masuk dulu ya. Aman Masuk. dikelilingin rawa-rawa Kita tadi enggak, kan. kita naik motor juga itu rumput, bukan jalanan. Kayak rumput kita ngelewatin rumput-rumput gitu udah naruh motor juga di situ. Itu mah emang kerajaan ya kalau kayak gitu mah. Hmm. Kerajaan ini kan Tempatnya itu. makhluk-makhluk kayak gitu tuh suka gitu. Hmm. Yang lembab, yang kotor itu Itu emang kotor suka. banget. Iya, Kotor suka banget. itu Ya tempatnya itu. tempatnya. Iya. Terus Nah terus sampailah nih kita di dalam gedung. oke. Sampai di dalam gedung, oh, kita gimana nih ngetek kapan dulu? Foto-foto dulu lah, foto-foto. Foto-foto. Masih foto-foto lah. Nah sebenarnya itu di foto itu cuman filenya, oh, itu serem banget sih bang. Oh, Mata, itu dapat tuh. iya mata merah. Dapat penampakan ya itu. Iya di foto penampakan. itu. Cuman waktu itu kan kita pakai SLR ya. Ah. Terus filenya juga nggak sempat diupload juga karena emang Oh. ngeri, kita takut gimana kan, kira dihapus. Nah di Sosok situ apa, Gin? Sosok apa tadi? jadi pas foto-foto kayak ada mata gitu merah. Mata merah dua. Iya bener-bener mata, itu nggak mungkin kalau nggak mata, apalagi bener merah, emang nyala gitu. Kalau kayaknya sih Tapi wajahnya nggak kelihatan ya? nggak kelihatan. Cuman mata doang gitu. Soalnya kan belakangnya kan yang jalur yang lurusan itu tuh Hmm. gelap banget, emang itu gelap, jadi kelihatan matanya doang. Itu pas foto udah tuh lanjut kan nih, udahlah, udah dari situ udah kayak waduh ini ngeri amat nih gedungnya kan, Udah ragu-ragu tuh di Udah. situ ya. ragu udah Nekat kira, ya maksudnya, udah setengah perjalanan ya, terusin kan aja yaudah gitu. kita bikin video di lantai 1 dulu. Jadi Oh, di situ kayak ada 3 lantai, 1 2 3, ada 3 lantai. Saya bikin di situ dulu, emang debu banget, orang belum apa-apa ya udah kaki udah pada kotor semua gitu. Iyalah, rawa-rawa, Iya. ngelewatin rawa-rawa itu. Yang saya aneh kan itu emang karena gedung lama kali ya, pasir semua gitu, debu. Terus lanjut lah tuh ke lantai 2, dan itu tuh nggak ada kayak apa ya, kayak pagar atau apa, jadi udah kalau misalkan kita jatuh beneran. Oke. Emang agak bahaya juga sebenarnya bikin video di situ. Sebenarnya saya karena belum pernah juga, ya udah kita bikin yuk, kayak nggak tahu juga, saya kayak kepikirannya bikin di gedung ini yuk, kayak seru, udah freestyle di gedung kosong gitu. Nah lanjutlah saya freestyle sama anak-anak, bikin video. Nah lama-lama nggak kerasa nih waktu, tiba-tiba udah sore. Udah sore. Tapi sebelum saya masuk tuh sempat ada yang bilangin bapak-bapak gitu lah, katanya jangan sore-sore gitu. Bentar dulu. Bapak-bapak ini penjaga gedung apa orang warga pas saya mau masuk tuh, masuknya pun kayak ilegal aja gitu, kayak Terobos aja gitu. sebenarnya ditutup. ada portalnya gitu. Iya ada portalnya, itu masuk aja. Mau mana tong gitu ini pak mau foto, bilang sih foto jangan sore-sore gitu. Terus itu sih temen yang bilangin ke temen saya, kan berlima tuh, ada tuh bilangin ke si Abdul temen saya, sama jangan ke gedung sebelah. Nah itu masih jadi pertanyaan tuh, nggak tahu kenapa nggak boleh ke gedung sebelah. Jadi itu ada gedung 2, gedungnya ada 2 bang, panjang, jadi kayak sekat gitu tapi nggak ada akses buat ke sono, jadi kayak langsung kayak hilang. Terus sono nggak ada akses buat sono, misal gitu gedungnya. Iya. Oke, terus lanjut bikin video. Di situ ya normal-normal aja sampai akhirnya kan udah sore kita mau balik. Saya inget kan
woi katanya nggak boleh Sampai sore-sore kan. sore tuh. Balik, pas mau balik bang, tiba-tiba udah gelap bang, gelap mendung, langsung hujan deras, Oh, mendung. langsung hujan deras. Terus saya sama anak nanya, ini kita mau balik cabut tujuan jalan apa di sini dulu Nado? Jadi ada yang bilang, sebagian ada yang bilang udah kita di sini dulu, sebagian ada udah balik aja lah, udah sore begini. Tadi kan juga dibilangnya nggak boleh balik sore sore, Iya, bilang gitu kan. Akhirnya saya neduh lah di situ, di atas tuh di lantai 3 kebetulan. Di lantai 3 kebetulan neduh di situ sambil nunggu hujan berhenti lah, sampai nggak berhenti. Ceritanya udah selesai nih, udah selesai bikin Ngobrol videonya, gitu ya. ngobrol segala macem di atas di lantai Nongkrong di gitu. lantai 3. Bola kan saya taruh lah di belakang saya gitu, bener saya taruh. Ngobrol, balik lah udahlah. Akhirnya saya mutusin udah kita balik aja, udah gelap banget ini, bahaya. Udah gitu kan pencahayaan nggak ada bang. Iya. Iyalah, Belum di rawa-rawa terus saya nyeblos. Nggak ada yang tahu Ya, gimana. pertama yang di luar itulah, maksudnya di luar gangguan dari jin itu, yang pertama itu kan tadi udah lu ketemu ular tadi, itu kan juga Iya. bahaya. Iya tuh pasti sarangnya itu banyak. Banyak itu. Oke, terusin Rek. Terus pas mau pulang, lah bola mana ya? Terus saya nanya ke anak, bola gue mana? Lah nggak tahu, serius. Saya cari-cari tuh, muter-muter nggak ada. Jatuh kali ke bawah. Ya positif nih, jatuh lah ya ke bawah ngegelinding. Namanya bola ngegelinding itu saya masih positif tuh. Kan ada 3 lantai, lantai kedua juga nggak ada bang. Saya Lu cari cari-cari, di lantai saya dua nggak ada. cari sama anak-anak. Udah itu anak-anak udah makin, udah yuk balik yuk. Bola gue lu sayang ya kan. Udah mulai takut ya kan. Bola sayang kalau hilang ya kan. Cari nih, turun ke lantai 1, nggak ada juga. Tapi di lantai 1 itu ada kamar mandi satu. Kamar mandi, bener kamar mandi gitu, ada WC juga. Kamar mandi. Terus saya kayak mikir, jangan di dalam situ ya, cuman nggak mungkin dia kok bisa ngegelinding ke situ. Ini sumpah bang, ini nyata di lantai 3 lu berpikiran kalau bolanya itu ada jatuh di lantai 2 kamar mandi pula. Lantai 2 dulu, lantai 2 nggak ada. Lantai paling bawah, lantai dasar. Cari-cari juga nggak ada. Terus saya, ini ada kamar mandi nih, jangan di sini nih. Ini doang, ngomong doang. Terus saya, ayo kesana yuk, suruh-suruan, lu nggak ada yang berani. Udahlah saya lah pakai flash kan gitu. Beneran ada di situ di dalam. Bolanya di situ? Iya, anjir ini sumpah bang, aduh. Merinding nggak? Tuh beneran ini. Itu sumpah kayak mainin berarti. Iya. Itu pengalaman yang paling gimana ya menurut saya. Saya nggak pernah yang mainin. Selama hidup saya tuh nggak pernah dapat pengalaman bisnis kayak gitu. Apalagi nih di ranah saya loh, di mainan saya setiap hari main bola, bolanya hilang. Iya. Jadi gini Rek, gue juga ada cerita nih di sini studio ini, itu penunggunya anak kecil. Penunggunya anak kecil. Setiap malam sama yang jaga di sini dikasih bola. Dimainin bolanya. Yang serius bang? Beneran? Bola dimainin. Gini? Di sini, di studio ini. Ditendang-tendang, nanti tendang balik gitu. Di belakang gitu. Di belakang. Jadi beneran bola tuh jalan main. Bola plastik. Bola plastik tapi emang mungkin suka kali ya. Iya. Dia kan ya namanya anak kecil ya kan, ngeliat yang kayak gitu mah. Terusin Rek, gimana terus? Sampai akhirnya di bola itu tadi ya di kamar mandi. Saya ambil lah tuh karena yang bola saya juga kan. Saya ambil begini. Terus gak tau kenapa kayak ilusi apa gimana gitu, kayak kok kayak rasa-rasanya kayak pahala gitu. Nah, mungkin kayak wah, terus kayak bola ternyata gitu. Tapi nggak tahu ya itu beneran emang keganti pala atau emang saya capek gitu. Lagi apa ya, lagi hawanya kan udah serem. Iya, hawanya udah di situ. Hawanya udah serem terus kayak langsung cabut, langsung lari. Pikiran lu kemana-mana juga. Kan udah kemana-mana bang. Lu kaget nggak? Gitu. Bukan kaget lagi, udah bener-bener lemes bang. Lemes udah tapi pas lu ambil, lu tegesin itu bola gitu. Lemes bukannya gitu nggak, kayak lemes gitu. Udah saking anjir. Ini udah di dalam udah nggak beres nih. Posisi juga masih hujan lagi. Masih hujan tuh. Itu emang gedungnya tuh serem banget ya. Dan katanya sih di situ ditunggu sama sosok siluman ular. Siluman ular ya? Yang bisa ngeliat ya, yang ada saya juga. Nah, itu tadi itu pertama itu lu udah disambut tuh sama si ular. Kayaknya itu ini ya, maksudnya anggota-anggotanya ya ularnya.
nggak tahu lah itu, gua juga nggak bisa ngomong itu anggotanya ataupun dianya sendiri. Yang pasti pertama kedatangan lu itu mengganggu. Lu datang itu lu nggak izin dulu. Yang pertama tuh. Dan penunggunya di situ tuh kayak nggak suka gitu loh. Buktinya lu udah Iya betul. ditampakin ular, ditampakin kupu-kupu, ya kan? Nah, dari semua itu yang paling berinding tuh pas si Ari nunjukin video udah penampakan dong. Nah itu kita belum belum tahu bang sebenarnya. Ah, Ada penampakan itu kan kita lihat setelah saya edit video kan, saya edit Hmm. sambung-sambungin lah ini apaan ya. Pas di lokasi tuh nggak ngeh, nggak nge. belum ngeh. Pasti nggak ngeh biasanya. Pas lu udah ngeliat putar lagi biasanya. Pas di rumah diedit baru ngeh. Jadi pas saya Ah. bikin video nih, setelah saya lagi freestyle lagi Itu juggling, nggak ada ya di ini. Maksudnya di lingkungan gedung itu lu udah pastiin cuman kru lu aja di situ. iyalah, siapa lagi yang ke situ. Udah gitu di lantai lantai atas gedung Kosong. sebelah sono lagi, siapa yang Heeh. mau ke situ. Udah gitu penampakannya itu kan bener-bener sosoknya kayak bayangan, udah gitu bayangannya Bayangannya jalan aja putih gitu. jalan gitu. Dan itu Kayak kalau Gini. bilang asap dari mana? Hmm. Kita nih berdua nih sama-sama mata-mata editor lah. Hmm. Kalau lu ngeliat videonya nih itu bukan hasil editan itu. Hmm. Penampakan muncul tuh. Kata gue sih itu kuntilanak sih. Cuma saya nggak tahu pasti ya karena cuman bayangan putih. Terus juga yang pas saya begini nih di video pertama tuh kosong, emang kosong kan. Terus saya bikin lagi video kedua, itu kayak ada sosok kayak bentuknya sih pocong. Dia begini, cuman entah ininya doang atau entah apanya doang. Tapi di situ ada. Nanti mungkin bisa ditampilin. Ya kalau lu tadi cerita awal lu udah nyium bau busuk, sebenarnya udah ada tandanya. Ada Iya. tandanya juga. Pocong tuh biasanya bau banget. Dan yang nyium juga bukan saya doang, Bang. Hmm. Terus pas saya nyampe yang saya ketinggalan tuh, woi, tadi gue di situ nyium bau busuk loh. Lu nyium nggak? Iya bau banget ya, dia bilang gitu. Di situ bukan saya doang gitu. Iya. Karena pocong tuh begitu kan. Nah terus Poci ini pengalaman tidur sama pocong. Gue meluk pocong, bener-bener pocong. Gila, bener, serius. Waktu gue SMP. Meluk. Makanya dia bau anyirnya, dia makanya Oh, gue trauma. apal banget. Trauma. Buh. Lu kayak hampir, lu kalau udah nyium udah kayak nggak bisa napas sebenarnya. Karena tuh gue posisinya deket banget kan. Gue kira guling. Ternyata yang gue peluk bukan guling, pocong. Tuh gue pegang, itu bener-bener bentuk orang. Terus gue lihat ke atas karena gede, tinggi. Gue lihat ke atas, gue ngeliat cuma bagian sininya doang hancur waktu gelap. Dan baunya pas gue nyadar kalau itu pocong, gue baru nyium bau. Sebelumnya gue gak nyium bau, sama sekali gue gak nyium bau. Pas gue sadar itu pocong, baru gue nyium bau. Sampai gue ngeri banget dah. Kebayang sih kayak gitu. Itu sampai sekarang gue, makanya gue kalau udah nyium di tempat baru, apalagi yang agak-agak model-model angker sepi gitu, gue kalau udah nyium bau kayak gitu udah, wah gimana nih, gue suka nyari sumber baunya. Oh berarti udah tahu Bang. Iya, Karena udah pernah ya. Udah. Jadi kan manusia itu kan punya indera. Kita ngopi nih, ya kan? Kopi. Lidah kita udah ketahuan kopi itu pahit gitu loh. Tahu nggak? Lidah kita itu udah ngomong kopi itu pahit. Bener gak? Sama, kalau lu udah cium bau-bau kayak gitu, ke depan lagi ada kejadian kayak gitu, udah pasti sama gitu loh. Ya apalagi itu kejadian traumatik gitu, biasanya pasti bakal diinget terus. Traumatik gitu. Terus gimana? Ada kejadian lagi gak? Lu pulang dari situ selamat? Akhirnya lu pulang gimana? Pulang nerobos? Pulang terobos, hujan-hujan udah basah lah. Hujan-hujan itu akhirnya kita hujan-hujan, yang penting kita keluar dulu dari situ. Udah maghrib tuh posisinya. Udah azan juga. Nah, terus balik kan udah balik nih. Malamnya tuh besok ada yang malamnya, ada yang besoknya tuh pada sakit, Bang. Pada sakit semua? Pada sakit, serius. Ini kalau positif thinkingnya ya karena hujan-hujanan.
Iya. kena hujan. Cuman ya Iya. kali 5-5-nya pada sakit. Kan pada WA-WAan tuh. Iya. Waktu itu juga ada grup juga kan. Ada grup. Gue demam dari situ dah sakit. Lah gue juga. Wah aduh, gue sama semua nih. Kalau menurut Emang lu ketempelan kenapa apa gimana tuh bang? Ya karena menurut gue ya karena energi itu terlalu gede. Benar. Energi lu kalah. Iya makanya pas yang balik lagi ke awal, ketika saya masuk tuh Ah. lemes. Kayak jalan kayak aduh kok lemes banget ya. Ya apalagi kan pertama kan tadi lu bilang nggak minta izin ya kan. Kedua mungkin pas lu lagi bikin video lagi bercanda-bercanda ngeluarin kata kotor atau kata Nah, itu kasar yang gitu. nggak Itu bisa tuh kadang juga kan kita juga sama penunggu juga kan kadang dia juga suka nggak suka gitu kan. Makanya mungkin apa namanya kok lu ditampakin atau lu energinya kekuras gitu kan. Karena itu biasanya manusiawi ya, maksudnya lu misalnya nggak apa namanya nggak punya indera buat merasakan hal tersebut aja, kalau memang ada energi yang lebih besar dari lu, biasanya kitanya yang Kalah. kalah gitu kan. Kayak gini aja dah. Orang di ruqyah, ya kan? Habis di ruqyah kan muntah-muntah tuh, muntah ya. ya kan? Muntah-muntah. Habisnya itu apa? Lemes dia. Lemes. Soalnya semua jin yang ada di tubuhnya Keluar. dicabut. Lemes dia. Gue juga pernah di ruqyah gitu loh. Pas sampai leher kayak harimau gitu, ketawa dia malah cekikikan di sini. Dan itu gua ngerasa bukan gua yang ketawa. Tapi Tahu-tahu, posisi sadar. dia ngomong kayak gitu loh. Tapi posisi abang sadar nih. Sadar pas dia cabut nih, seret, lemes gua, tidur. Ya itulah maksudnya kenapa kita itu disebut manusia, karena kita punya jasad gitu loh. Jasad ini yang menopang kita ketika ada jin yang masuk gitu loh, jin masuk atau makhluk-makhluk yang masuk, yang ngelindungin kita itu Tubuh kita. bukan jiwa. Jadi soul kita apa ya, maksudnya spirit lah, maksudnya roh kita ini yang ngelindungin kita gitu loh. Jadi kalau ada yang masuk atau apa itu rasanya berat kayak gitu-gitu loh. Sama aja kalau udah dicabut rasanya enteng, lega gitu. Oke, suka ada kalau misalnya ketempelan suka berat itu gitu mungkin. Ya di fisiknya kan rasanya kayak Nah, pegel berat Yang gitu. lu rasain apa itu? Berat sih enggak ya? Kayak cuman lemes ya. Lemes aja ya? Lemes. Padahal sebelumnya lu ke situ datang semangat lah gitu ya, Semangat. ibaratnya Iya. nggak ada capek, Nggak ada. orang belum baru mulai gitu ibaratnya. Awal juga kan yang saya bilang kan datang kayak cerah biasa Iya. aja panas. Nah kok tiba-tiba sore jadi hujan begini dah. Emang pas banget itu di hujan. Merinding sih gue itu. Iya, Sampai akhirnya itu pengalaman pertama dan terakhir. merinding gua tuh. Gue juga kalau disuruh ke sono sendiri gue belum tentu berani tuh. Apalagi gua menariknya tadi yang tadi dia bilang, yang tadi si warga bilang, Nah, apa jangan sore-sore sama jangan ke gedung sebelah. Nah itu sampai sekarang bang, gue pengen banget datang lagi sebenarnya. Itu gua menarik banget itu. itu menimbulkan pertanyaan. Kenapa nggak boleh ke gedung sebelah tuh? Ada apa gitu yang Iya. Ada kejadian tuh. iya. Nggak, dari situ gue mungkin, terus gue juga bilang ke anak-anak kan, udahlah nggak usah bikin video kayak gini lagi lah, bahaya. Sampai akhirnya nih bolanya gue jual bang, karena gue takut buat mainin gitu kayak Tiba-tiba pas di rumah lu Kayak kepala ini. aduh tuh pas di rumah jadi kepala, mampus. Ya iyalah. Iya. Gua langsung gua tendang bawahnya sumpah. Bayangin aja. Iya. Bola di lantai 3 atau di kamar mandi bawah. Iya. Hah? Kalau dia jatuh ke lantai 2 Nah, masih make sense gitu kan. angin lah. Iya. Atau misalnya kita masih make sense kan jatuh ke lantai 1 gitu Nah, misalnya. angin. Tapi kan harusnya di tempat biasa gitu Tempat kan. biasa. Kok yang tadi kan cuma ada kamar mandi, kok cuma ada di situ doang gitu nah kan. itu dia. Merinding lagi. Halusinasinya. Kalau nggak di Apa sebenarnya gini bang ya, apa karena di kamar mandi tuh dia sebenarnya mau nunjukin sesuatu gitu, cuman mungkin kitanya nih ya, nggak nge yang atau pertama gimana. itu Ada lu cerita ditunjukin gitu Iya. loh. Lu ditunjukin bahwa ada gitu. Dia tuh ada di sini gitu loh. Makanya lu diarahin ke situ gitu loh. Ya intinya sih dianya nggak mau diganggu gitu loh. Ini ya kayak rumah lu aja, tahu-tahu digeruduk orang kan merasa nggak nyaman. Ya kan gedung kosong kan rumahnya dia, tempatnya Iya. dia. Jadi gitu. Beda hal kalau memang
di situ ada penghuninya gitu kan. Karena emang udah lama dikelilingin juga sama Semak-semak. semak-semak sama rawa, ya udah. Merinding sih gua cerita ini. Ada tambahan, Koci? Enggak sih, gue cuma itu doang penasarannya. Kena ada apa di gedung Berarti sebelah? berani nih kita ke sono. Gue sih ayo aja. Oke. Duh, Kita ntar tunggu sakit lagi. sama Eh, ada yang bimbing kita ke sana ya. iya, Oke. ada apa gitu kan di gedung sebelah, kita ungkap tuh. Itulah tadi podcast Merinding, cerita dari Ari, seorang freestyler dunia yang freestyle di gedung tua dan mendapatin kisah horornya. Oh ya, bagi teman-teman yang punya cerita-cerita horor atau cerita mistis yang lain, boleh kalian hubungi nomor yang di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel Merinding. Gua Kun Kun pamit.